Pilihan kita akan menentukan nasib kita. Setiap keputusan yang kita ambil dapat membawa kita kepada keberhasilan maupun kegagalan. Oleh karena itu, kita perlu tahu bahwa keputusan yang kita ambil itu memang yang terbaik. Kita perlu memutuskan dengan bijaksana. Setiap harinya, kita selalu diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Pilihan ini dapat membentuk kebiasaan kita. Pilihan ini akan membuat kita bertumbuh. Pilihan ini dapat memaksimalkan potensi kita. Di sini saya akan membantu kita untuk bisa memutuskan dengan lebih baik. Apa saja 5 hal yang perlu kita putuskan setiap harinya. Welcome to Creator's Mind. Keputusan yang pertama, do something more. Hal apa yang harus dilakukan dengan lebih sering? Lucia Ball mengatakan, the more you do, the more you can do. Semakin sering kita melakukannya, semakin ahli kita dalam melakukannya. Apa yang ingin kita lakukan lebih banyak lagi? Mungkin berolahraga atau makan makanan yang sehat. Mau membaca buku atau membuat jurnal, atau mau meditasi lebih lama. Ikuti Rule 80-20, di mana jika kita melakukan suatu hal sebanyak 20%, maka akan mendatangkan 80% hasil dan manfaat. Berolahraga setengah jam setiap harinya dapat membuat kita lebih segar dan berenergi. Kita dapat berpikir lebih fokus. Mempelajari sesuatu yang baru selama 1 jam setiap harinya dapat membuat potensi kita lebih baik dan kreativitas pun meningkat. Buku Atomic Habit pun meminta kita untuk melakukan peningkatan diri hanya di 1% saja setiap harinya. 1% peningkatan setiap hari ini sudah cukup. Lakukan lebih sering, lakukan lebih lama. Menambah sedikit dapat mendatangkan dampak yang banyak. Keputusan yang kedua, do something less. Hal apa yang harus dilakukan lebih sedikit? Mungkin ada hal-hal yang dilakukan yang tidak efektif. Kurangi menonton seri kesukaan kita. Kurangi waktu mager di kasur saat bangun tidur. Kurangi menunda. Dengan mengurangi sedikit, kita bisa menyediakan waktu yang cukup untuk sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Ada jadwal kosong yang bisa kita alihkan untuk mengerjakan hal-hal yang lebih efektif dan produktif. Keputusan yang ketiga, start something new. Mulai melakukan hal yang baru. Kita mau melakukannya tapi belum dilakukan. Apakah ada yang mau kita mulai? Ambil saja langkah pertamanya. Langkah simpel kecil apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika mau berolahraga, kita bisa berjalan kaki selama 15 menit. Jika mau membaca, beli lampu baca di samping kasur. Jika mau makan yang sehat, mulai belanja sayuran. Saya menemukan bahwa ketika saya mulai terjun melakukan sesuatu, walaupun sedang tidak ingin melakukannya, saya malah terlibat di dalamnya untuk waktu yang cukup lama. Contohnya, saat tidak ingin berolahraga karena lelah bekerja seharian, saya memaksa diri saya untuk pergi ke tempat gym dan berolahraga sekitar 5 menit. Pada akhirnya, saya malah latihan sampai 1,5 jam. Beberapa orang hanya menunggu. Mereka menunggu perasaan ingin melakukannya datang. Mereka menunggu keadaan untuk menjadi sempurna. Mereka menunggu sampai berhasil mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Tapi ingat, sekedar tahu tidaklah cukup. Kita bisa belajar dan tahu semua informasi, tapi jika tidak dikerjakan, maka kita tidak akan kemana-mana. Keadaan sempurna itu tidak akan pernah datang. Kita akan belajar mana yang baik dan tidak baik seiring perjalanan. Kita akan sadar mana yang perlu dilakukan untuk berhasil dan mana yang tidak mendatangkan keberhasilan saat sudah memulainya. Temukanlah jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang selama ini terus dibicarakan tapi tidak ada hasil nyatanya? Keputusan yang keempat, stop doing something. Berhenti lakukan hal ini. Banyak orang memiliki to-do list, tapi mereka melupakan not to-do list. Kita harus tahu hal-hal apa saja yang tidak seharusnya kita kerjakan. Apa yang kita lakukan, tapi melukai, membahayakan, dan membawa kita menjauh dari tujuan kita. Hal ini memakan waktu dan energi kita. Daripada mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup, kita malah mengerjakan omong kosong. Sebenarnya kita sadar dan tahu harus berhenti melakukannya. Kita terus mengeluhkan hal ini. Kita tidak bisa mendapatkan hasil yang berbeda dengan terus mengerjakan hal yang sama.
Dalam buku Jim Collins berjudul Good to Great, ada kalimat seperti ini. Say no to good, so we can say yes to great. Berhenti merokok, berhenti menonton sesuatu yang tidak menginspirasi kita, berhenti menghabiskan waktu dengan bermain game, berhenti belanja hal-hal yang tidak diperlukan. Setiap kita ini punya perjuangan sendiri. Kita harus memiliki sistem filter di sepanjang hari. Filter di mana kita bertanya kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin. Apa kita mau melakukannya lebih banyak atau lebih sedikit? Apa kita mau melakukan hal-hal baru untuk hasil yang berbeda atau mau berhenti melakukan sesuatu? Keputusan yang terakhir yang kelima adalah continue doing something. Hal apa yang harus terus dilakukan? Ada hal baik yang sudah kita kerjakan dan sudah semestinya tidak kita kurangi atau tidak berhenti kita lakukan. Jika kita tidak mengubahnya, maka kita sedang memilihnya. Tidak membuat keputusan adalah sebuah keputusan. Jika ada hal baik dan bekerja untuk kita, terus lakukan itu. Mungkin jam tidur kita sudah optimal, lanjutkan itu. Mungkin kita sudah latihan setiap hari, nah itu pertahankan. Apapun itu yang sudah bekerja dengan baik, terus lakukan itu. Mulailah mengambil keputusan yang bijak dalam hari-hari kita. Apa saja yang harus kita kerjakan lebih banyak dan mana yang harus kita kurangi. Apakah ada sesuatu yang seharusnya kita mulai lakukan atau malah kita harus hentikan? Dan jika sudah menemukan cara yang baik dan berhasil, tetap lakukan itu. Dengan mengenali kelima hal ini, maka hari-hari kita pun dapat menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mencoba!